Saya lagi kerja di samping itu bunda buka usaha gitu kan. Jadi pas saya dari sen tuh nggak terlalu dari nol banget lah gitu ya, minimal ya. Ya dari 0,5 juga nggak apa-apa ya. Yo, kembali lagi nih kita talk show. Jadi kita lagi di Bali ya. Iya, ini pun Ya. ya nggak kerasa sudah sampai pada titik ini ya. Iya. Iya, jadi kita habis foto tas produk Nebu ya. Ya, ayah sekarang sudah resign, insya Allah akan fokus untuk membangun brand Nebu. Semoga lebih berkah. Menurut Bunda gimana? Lebih seneng ayah di sini untuk membangun brand Nebu atau mungkin kerja gitu Bun? Ganti. Ya, yang pasti lebih senang di sini kumpul semua. Semoga Allah kasih kita istiqomah ya. Dan semoga Allah kasih pintu rezeki dengan lebar buat kita, rezeki yang halal dan berkah. Amin. Jadi rezeki itu apa ya? Rezeki itu bukan perkara nominal, tapi rezeki itu perkara masalah berkah dan tidak berkah gitu. Mungkin banyak yang secara materi banyak tapi mungkin tidak berkah. Ada juga yang sedikit tapi lebih berkah kan gitu. Tapi lebih bagus banyak tapi berkah gitu ya. Adapun ganti. Terus rencana mau gimana nih Bun? Mau mulai apa yang harus kita lakukan langkah-langkah pertama untuk ya Menata pembukuan dulu nih Bu. menata Pembukuan nih. Enggak. Yang pertama belajar fikih muamalah dulu. Fikih muamalah ya, karena itu penting ya. Salah. Loh, Mulai dari pertamanya luruskan niat kita resign itu untuk apa dulu? teruskan niat yang Bukan pertama tuh, resign dengan tujuan untuk memperkaya diri, tapi emang tujuannya untuk akhirat. Kemarin kata Ustadz Aminur Bait. berarti kemarin kata bunda tuh tips yang pertama ya, step yang pertama tuh ya, kita tuh first step yang harus kita lakukan adalah luruskan niat ketika resign. Bukan kamu mencungul ya Bun. Kamu gak iya, nah gini. agak menyenangkan kan kata kayak lagi suara ini. Apa gitu sih bun? Hah? First stepnya Luruskan niat dulu, resign mau apa, buat apa nih? Bunda di Gitu. belakang gitu ya. Untuk akhirat, karena maksudnya gini, kita nggak memungkiri ya, mungkin ya terbesit lah di kepala kita, resign lah, harapannya kita lebih baik secara materi, lebih kaya dibandingkan sebelumnya, pasti terbesit seperti itu kan. Kemudian setelah kemarin kita dengerin kajian muamalah Ustadz Aminur Bait itu, luruskannya dulu nih buat akhirat dulu yang penting. Jadi kita resign tuh untuk akhirat. Jadi ketika pun yang terjadi di depan ya semoga dihadapi dengan sabar. tapi emang apa namanya bagus ya, karena kan ya alhamdulillah sih gitu, kita diberi ide oleh Allah gitu loh. Pas saya lagi kerja di samping itu bunda buka usaha gitu kan. Jadi pas saya dari sen tuh nggak terlalu dari nol banget lah gitu ya, minimal ya. Ya dari 0,5 juga nggak apa-apa ya. Baterainya udah mau habis tuh. Iya. Ya udah. Ya intinya ya maksudnya Nebu ini menjadi suatu achievement atau legacy. Legacy lebih benar. Legacy itu enggak? Legacy itu sesuatu yang bisa diwariskan ke anak cucu. Nah, itu yang kita harapkan kan seperti itu. Ngapain kita membuka usaha untuk diri sendiri? Nah, ya mungkin bisa legacy itu adalah bisa diturunkan ke anak cucu. Nah, Gegala bisa misalnya besok untuk apa namanya diteruskan sama Gala, semoga bisa berkembang. Ya kan gitu. Legacy namanya, legacy gitu. Yang pasti pengen buka kuliner juga ya. Kuliner ya. Apa?
Apa rencana bikin kulinernya? Ayam goreng bawang putih. Ayam babut gitu ya? Iya. Apa ditambah dengan kondisi sesepi itu gimana ya pun? Ayam goreng bawang putih. Yang depan aja nasi rames 10.000 bisa. Iya, Ya nggak walau tahu alam nggak gimana. tahu. Mati. Bener-bener rahasia Allah. Mati guys, tinggal 5 menit lagi guys. Terusannya 5 menit gitu. Itu Ah, ya udah nggak timer. apa-apa ya. Semoga apa namanya ini membawa keberkahan buat kita semua gitu. Oh ya, awal mula terjun ke Nebu itu gimana? Kan dulu waktu itu pas ayah kerja di Bali terus dipindahkan kerja enggak kan ayah pertama di Purwokerto kan kerja kan. Ya, Habis itu Gala lahir, 3 tahun setelah Gala lahir ayah ke Bali kan. Dipindah tugaskan. Nah, itu mulai di Bali kok Bunda bisa bangun usaha gitu. Apa itu? Kenapa gitu? ya. Kenapa, Bun? Ya Allah yang menunjukkan. Ya, Kalau jawabannya kayak gitu udah mentok. jawaban Ya gitu, intinya gini. Pertama karena Bunda biasa kerja. Nah, Begitu di rumah kan bingung mau ngapain. Ya. Bahkan Bunda kerja pun tetap jualan dulu, jualan kerudung. jalan kerudung ya. Ya. Terus karena Bunda bingung mau ngapain, sama ya dicarikan teman yang dia biasa jualin, dikenalin, terus Bunda jadi reseller. Ini sih merekam enggak? Insya Allah. Terus jadi reseller tas. Terus Untuk Allah menghemat kasih energi. lagi kenalan tukang tas, tukang jahit tasnya. Terus ada up and down. Alhamdulillah Allah kasih lagi tukang tas yang lain, pengrajin tas. Jadi kerjasama. Intinya semua karena Allah aja. Bukan karena kita yang pintar, tapi karena Allah yang memang menunjukkan jalan. Iya, kata hari ini. Oh gitu ya. Bukan karena kita yang pintar, tapi karena Allah yang menunjukkan jalan. Oh iya, terus sekarang nih Ibu nih udah buka apa ya, kayak Nebu Group ya, ada Kalber ya. Kalber 06. Ya, maksudnya kita lagi membangun brand baru dengan segmen yang sedikit berbeda. Kalau Nebu mungkin dengan corak tas yang seperti ini, nah, kita mencoba menggrab itu menggait pasar yang berbeda dengan model dan desain tas yang berbeda juga gitu. Dengan harapan kita ngambil semua segmen, misalnya kalau yang ini untuk cewek-cewek yang lokal Indonesia misalnya, untuk Kalber itu untuk yang mungkin kalau di Bali karena banyak turis atau ekspatriat atau apa gitu ya, kita coba menggrab selera mereka gitu. Sebenarnya masalah selera sih, dan harganya pun ya harga mungkin ya sedikit berbeda gitu, intinya gitu. Jadi terus berinovasi itu yang paling penting sebenarnya, itu mengikuti target selera pasar, mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Gala gitu, galaksi. Kok macet ya? Iya mas, macet kali. Nebu itu sejarahnya memang kita sempat bingung mau bikin brand apa ya waktu tahun itu gitu kan, yang mungkin ya waktu itu memang belum ada ya kata-kata Nebu. Hanya kita pakai nama Made in Bali. Nah, kita dulu pakai Made in Bali, jadi Facebook dan sebagainya, marketplace kita Made in Bali. Kita jual apa aja lah, misalnya kayak sandal apa yang gitu, reselleran lah dulu kita. Mulai dari reseller lah, produk-produk orang lain gitu. Kita branding Made in Bali, tapi lama-lama kita berpikir kita harus punya brand sendiri nih. Nah, akhirnya ayah sama Bunda menunjuk satu konsultan bisnis konsultan itu untuk sekalian bikin brand Nebu, brand lah. Akhirnya dirumuskan setelah diskusi panjang,
namanya Nebu, yang berarti itu dari bahasa Yunani yang artinya Mesir. apa? Bahasa Mesir. Dari Bahasa bahasa Mesir ya, Mesir. sorry. Mesir kuno ya, apa Mesir modern? Mesir ya, bahasa Mesir, bahasa Firaun. Oh, yang katanya itu bahasa Mesir Ya, ya. yang artinya mungkin sesuatu yang bernilai, logam mulia, Mas. emas ya, yang bernilai gitu maksudnya. Gold gitu. ya. Iya bisa. Karena kan jadi. warnanya juga gold Iya, ya. gitu. Terus ayah juga sudah mempatenkan brand ini ke Direktorat Hak Cipta Indonesia, HAKI. Tahun berapa itu ayah namanya Mempatenkan daftar ke Haki sekitar Indonesia? 2000 sebelum corona ya, 2020 kan apa ya? Apa pas corona ya? 2020 kan corona. Sekitar itu 2020 kan online, daftarnya online. Kalau nggak 2019 Alhamdulillah diterima. 2020 ya. Ya, alhamdulillah diterima, publish gitu. Ya udah kita pakai brand itu. Memang sekarang kayaknya banyak, kalau kita searching di Google Search Engine ya Nebu banyak buka yang mungkin pakai Nebu, ada Nebu ini. Tapi insya Allah nggak apa-apa lah gitu kan. Memang kita secara logo juga berbeda gitu kan. Berarti banyak yang sama logonya kayaknya Bu. Ya nggak juga sih. Ya enggak lah. Yang penting kan udah terang. Ini ada satu lagi langkah-langkah yang perlu ayah lakukan, yaitu kita mau bikin PT, kita legalkan berbadan hukum PT perorangan, cuma lagi hitung-hitungan budget lah gitu kan. Supaya tidak tidak suatu saat kan kita bisa bikin untuk, karena udah punya legalitas kan lebih nyaman gitu. Semoga bisa nih fokusnya ada beberapa yang PR kita lagi banyak banget nih. PR kita tuh lagi banyak banget PR-nya ayah. Ini itu gitu kan. Jadi butuh konsentrasi, fokus satu-satu. Kita butuh tempat tinggal yang representatif, bisa untuk memasang, ya kita jadikan toko offline-nya misalnya gitu. Kan perlu ini. Kita perlu tempat workshopnya gitu, kita perlu tempat ini. Jadi PR kita tuh satu-satu kita semoga selesaikan gitu. Jadi Bunda ini tidur ya. Tidur kayaknya tuh. Bun. Ya Bun, kalau Itu masalah 1222 itu udah nggak ada gambarnya kok. apa Bun? Man dia ngasih ngerekam orang dia mau habis. Ini masih Ini Kan kan nggak ada foto gambarnya. ini namanya baterai saving. Jadi kalau udah ngerekam terus ya udah, dia akan nge-save dengan kondisi statis tertentu, dia tetap biar Oh enggak, iya. display LCD-nya nggak nyala. Ya. Nih Bun ini udah meng-hire supplier yang tetap gitu nggak Bun? Bukan meng-hire, kalau hire itu artinya menyewa. Oh, menyewa. Hiring itu nyewa. Sorry bahasa Inggris. Yung ya. Ya ada lah supplier tetap ya ada. Ada ya. Yang dipikirkan tuh keberlangsungan usaha sebenarnya, karena kan kita kerjasama dengan pengrajin. Oh, Itu yang harus kita pikirkan, keberlangsungan usahanya kita gimana. kualitasnya. Keberlangsungan usaha, Kontinuitas. iya. Jadi sebenarnya planningnya sebenarnya Continue, memperbaiki pembukuan. Sama Bunda tuh pengen belajar tentang bikin pola, bikin jahit tas gimana, itu harus belajar. Kalau enggak ya nanti keberlangsungan usahanya gimana. Gitu. Apa? Oh iya nih, Oh ada nggak? gitu. Gimana sih gitu? Itu ada teh peci, bukan teh poci. Apa ya? Masa? Iya. Bukan teh poci tapi teh peci. Lucu ya. Ya Keren, namanya. itu namanya UMKM guys, keren banget. Ana suka KW. yang begitu, Ana suka. Bunda baca di pasar tuh teh peci. Keren ya. Masa ada apa? Ada tuh bacanya nanti naik motor ya. Namanya teh peci bukan teh poci. Tapi kalau aku itu idenya keren. Gambarnya peci. Oh iya. Mungkin ada pesan-pesan gitu ya, kita kan sebagai sama UMKM ini harus mensupport itu.
pesan-pesan buat UMKM yang lain gitu apa nih dari ayah dulu deh gitu. Dari ayah ya, untuk UMKM jangan takut untuk berkembang dan bertumbuh. Eksekusi, kalau ada ide eksekusi, dan UMKM Indonesia juga harus tetap berinovasi. Ya, seperti itu, Jai. Kalau kita bersaing dengan brand-brand besar, ya pasti kalah modal. Kenapa kita disebut UMKM, usaha menengah kecil gitu ya? Karena memang dengan modal yang kecil, dengan sumber daya manusia yang lebih sedikit, terus dengan desain-desain yang ya dilakukan oleh pure oleh manusia ya, lebih oleh manusia gitu kan. Gitu. Ya maksudnya jangan takut untuk berkembang dan bertumbuh. Jangan takut untuk berkompetisi. Karena justru UMKM Indonesia ini yang menjadi tulang punggung sektor perekonomian Indonesia saat kita krisis ekonomi. Justru yang berkembang itu sektor real itu UMKM, seperti itu. Bismillah dengan seperti itu. Kalau Bunda gimana nih Bun? Tidur kayaknya loh beneran Bun. Pesan-pesan untuk UMKM ya, kita kan sama UMKM tuh harus saling support ya. Pesan-pesannya Bun untuk UMKM. Tetap semangat di era gempuran barang-barang luar yang masuk ke Indonesia. Keren. Udah guys, ini udah dulu nih, kita udahin talk show ini soalnya ini udah mau nyampe rumah nih, alhamdulillah. Aduh, ini mau video mau di tayang di mana nih ya? Tayang di YouTube ya. YouTube nih Bu. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.